Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu pada mata kuliah Praktikum Multimedia Edukasi, yaitu membahas pada modul bab 3. Nah, pada modul bab 3 ini apa sih? Langsung kita ke modulnya ya teman-teman. Pada modul 3 ini yaitu tentang multimedia desain grafis. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang desain grafis itu seperti apa sih, kita harus tahu tujuannya untuk mempelajari dari modul ini, yaitu mahasiswa mampu memahami cara penggunaan software multimedia desain grafis yang nantinya kita akan membuat di sebuah aplikasi yang bernama CorelDRAW. Untuk Corelnya sendiri kan ada beberapa banyak versi tuh. Nah, dari beberapa banyak versi itu kalian bisa menggunakan dengan versi apapun, yang mana support lah sama laptopnya. Misalnya dari laptopnya kalian itu speknya rendah, nah kalian bisa mengambil versi yang X7 gitu teman-teman. Kemudian teori singkatnya, desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar, ilmu terapan yang dapat memberikan kebebasan kepada sang perancang untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi atau dibuat dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Nah, kemudian ada beberapa tokoh yang menyatakan pendapatnya tentang desain grafis, antara lain, menurut Suyanto, desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan juga industri. Aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk distribusi produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Kemudian menurut Jessica Helvan mendefinisikan desain grafis sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, atau subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Adapun aplikasi yang digunakan untuk pembuatan desain grafis ini diantaranya ada Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, Inkscape, CorelDRAW, dan lain-lain. CorelDRAW merupakan program perangkat lunak atau aplikasi dari desain grafis, intuitif dan menyediakan banyak fasilitas yang menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam membuat sebuah objek desain grafis. Kemudian dalam pelaksanaan praktikum, software yang dibutuhkan seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu kita menggunakan aplikasi yang namanya CorelDRAW. Nah, di modul ini menggunakan X7 atau 2017 teman-teman, yang pada umumnya digunakan itu. Kemudian langkah-langkah praktikum. 1. Pengenalan software CorelDRAW X7. Untuk bagian A di sini memulai CorelDRAW. Kita lihatkan, kita langsung ke aplikasi Corelnya ya teman-teman. Sebelumnya di sini saya sudah buka aplikasi Corelnya. Saya menggunakan versi 2019, yaitu 64 bit. Karena apa? Menurut saya di versi ini tuh fitur-fiturnya lumayan lengkap karena dengan seiring perkembangannya zaman ya teman-teman. Kemudian B. Jendela CorelDRAW. Nah, kita tahu bahwasannya di dalam aplikasi ini tuh ada beberapa bagian-bagian CorelDRAW. Di antaranya ada title bar. Nah, title bar itu
Ini teman-teman, di atasnya judul CorelDRAW. CorelDRAW ini namanya tebal atau judul dari aplikasinya. Kemudian ada menu bar dan juga standar toolbar. Nah, untuk bagian bawahnya title bar itu ada menu bar yang isinya ada file, edit, view, layout, arrange, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya toolbar. Kemudian ada property bar dan juga ada Windows control, yang mana di sini bisa kalian mau ingin meminimize atau maximize lah dari aplikasi Corelnya. Itu bisa kalian ke window control. Dan juga misal kalian mau quit atau keluar dari Corelnya, itu bisa kalian klik X. Kemudian ada toolbox, yang mana nantinya di sini penggunaan dari misal kalian mau menggambar, nah kalian tuh menggunakan di toolbox untuk toolsnya itu teman-teman. Kemudian 7 ada drawing windows, Windowsnya tempatnya untuk menggambar. Kemudian 8 ada drawing page, halaman dari gambar itu sendiri. Kemudian ada rules atau penggaris di bagian atas atau samping, horizontal atau vertikal. Kemudian ada color palette, yaitu warna yang nantinya akan membuat objek kalian lebih menarik. Kemudian ada dokumen navigator, ada status bar dan juga navigator serta docker. Nah, kita tunjukkan bagiannya. Nah, ini di atas kan namanya title bar. Kemudian di bawahnya ini file, edit, view, layout. Ini kan tadi namanya menu bar. Ataupun yang di bawahnya. Untuk pengenalan tools ini sebenarnya itu gak selebihnya untuk dihafalkan, akan tapi lebih cenderung untuk diterapkan teman-teman. Misalnya nih, saya gak hafal menu-menunya, tapi dengan seiring kita ingin mencoba terus, itu nanti kelamaan akan hafal sendiri teman-teman untuk menu-menunya. Kemudian ada smooth tool, ada lowgang tool, ada transform tool. Kemudian di bagian crop tool atau bagian memotong gitu teman-teman, ada crop tool, ada knife tool, ada eraser tool, ada virtual segment delete tool. Selanjutnya di bawahnya ada zoom tool. Zoom tool ini seperti untuk memperbesar atau memperkecilkan gitu teman-teman. Kemudian ada hand tool. Kemudian ada curve tool. Di sini ada beberapa seperti poin-poin dari toolsnya tersebut. Ada freehand tool, ada bezier tool, artistic media tool, kemudian ada pen tool, kemudian polyline tool, selanjutnya ada point tool, connector tool, dimension tool. Untuk fungsinya ini bisa kalian coba sendiri, dan menurut saya gak perlu dihafalkan sepenuhnya. Yang penting kita mau terus mencoba, sering-seringlah mencoba. Kemudian smart tools, di sini ada smart file, kemudian ada smart drawing. Nah, smart tool ini untuk warna objek yang bersamaan dengan pengaturan. Kemudian untuk smart drawing membuat objek garis secara bebas seperti freehand tool, namun dengan hasil yang lebih bagus. Kemudian ada rectangle tool, yaitu membuat objek persegi panjang atau bujur sangkar. Kemudian ada point rectangle tool, membuat objek persegi panjang atau bujur sangkar dengan kemiringan tertentu. Kemudian dilanjutkan ada ellipse tool. Nah, ellipse tool ini ada dua, yaitu ada ellipse tool sendiri, membuat objek lingkaran bulat itu teman-teman, atau berbentuk ellipse. Kemudian dua, point ellipse tool, itu membuat objek lingkaran dengan kemiringan tertentu. Selanjutnya ada object tools, yang dimana ada polygon tool, kemudian star tool,
kemudian ada complex star tool, ada graph paper, kemudian spiral tool, text tool, dan juga tabel tool. Selanjutnya di perfect shape tool, di sini ada basic shapes tool, kemudian arrow shape tools, flowchart shape tool, kemudian ada banner shape tools, dan call out shape tool. Kemudian di bawahnya ada eyedropper tool, ada dua, ada eyedrop tool yaitu mengambil sampel dari warna suatu objek. Kemudian ada paint bucket tool, memberikan warna tertentu pada suatu objek. Nah, tugasnya di sini yaitu membuat langkah-langkah atau cara pembuatan dari tugas asistensi modul 3. Yang nantinya pekerjaan kalian atau tugas kalian di asisten modul 3 itu nanti akan dicantumkan di dalam lapres ini, gitu teman-teman. Nah, kemudian kita coba untuk praktikum ya. Langsung praktik ke Corelnya. Misal nih, kita ingin membuat sebuah bangun datar persegi panjang atau persegi kotak, itu kalian bisa ke rectangle tool. Kita klik, kita gambar kotaknya. Nah, kemudian proses mewarnai nih teman-teman, biar gak putih. Nah, proses mewarnai ini bisa kalian pilih ke bagian samping. Misal warnai biru teman-teman. Nah, kemudian coba kita zoom. Ini kan masih ada garis outline-nya. Itu gimana sih cara ngilangin? Nah, kita ke properties, kemudian ke outline. Nah, outline ini kan warna hitam. Kemudian di bawahnya ada size atau ukurannya. Di sini memakai 0,5. Nah, untuk size-nya sendiri, ini misal nih kita hilangkan, kita pakai non. Nah, akan hilang. Kemudian misal kita ingin mempertebal dari outline-nya, kita ke outline width, kita klik, kita ke misal nih 2. Nah, akan tebal. Ini teman-teman. Kemudian kita ingin membuat objek lingkaran atau elips, kita ke bawahnya, elips tool ini. Nah, ini langsung membuat bulat. Nah, ini kan ada dua cara, yaitu bisa kalian langsung tarik gini. Ini kan kelihatan kayak gak rata ya. Nah, itu bisa kalian tekan shift sambil kalian tekan di mouse, shift kalian tekan. Nah, objek akan seleksi dengan sempurna gitu teman-teman. Nah, mungkin itu penjelasan dari modul ketiga ya, tentang desain grafis. Untuk kelanjutan dari Corel ini bisa dilanjutkan ke modul selanjutnya, yaitu modul 4 tentang desain karakter, yang mana nanti kita akan membuat sebuah gambar atau kartun animasi gitu teman-teman di Corel Draw ini. Dan untuk modul kali ini, di modul 3 ini hanya pengenalan tools yang ada di Corel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.